Haleluya, puji Tuhan. Shalom, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita semua berada di rumah, kita belajar di rumah masing-masing, ada yang bekerja di rumah masing-masing, bahkan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi puji Tuhan, kalau hari ini kita semua ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita masih sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa melakukan segala sesuatu, itu karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang sebuah topik yang cukup penting bagi kita semua, bagi kita orang-orang yang percaya. Topik ini lebih besar dari apapun yang terjadi saat ini. Topik ini lebih besar daripada virus-virus yang ada sekarang, virus corona dan sebagainya. Tetapi hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik, sangat baik dan luar biasa baik bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Apa kabar teman-teman semua? Tetap semangat? Ya, hari ini kita akan membahas sebuah hal yang cukup penting bagi kita semua. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes yang ke-8, Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 12. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Kalau teman-teman mau baca di dalam Alkitab, mau pakai Alkitab, silakan baca. Kalau teman-teman mau pakai HP suci atau Alkitab, mau pakai iPhone, silakan juga, tidak masalah. Tapi kalau teman-teman mau nyimak, mari kita simak bersama-sama. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Yohanes pasal 8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata, Akulah terang dunia. Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Dan berarti Tuhan Yesus adalah terang dunia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia? Dunia yang saat ini, dunia yang lalu, dan dunia yang akan datang, mungkin besok minggu depan, atau tahun depan, adalah dunia yang gelap. Dunia yang penuh dosa, dan dunia yang jahat. Ketika pertama kali Om Adam dan Tante Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden, mereka adalah orang yang berdosa, lalu mereka diusir Allah dari Taman Eden. Allah mengusir mereka, menyuruh mereka keluar dari Taman Eden. Itu berarti adalah hubungan Allah dan manusia pada saat itu, yang semula bersatu menjadi pisah. Yang semula mereka setiap hari bertemu, mereka tidak pernah berkomunikasi. Oleh karena itu teman-teman, semua Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Dunia yang ada sekarang ini adalah dunia yang gelap, dunia yang penuh kejahatan, dunia yang sangat sulit, dunia yang cukup membuat kita bingung, membuat kita semua bertanya-tanya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Kalau Tuhan Yesus adalah terang dunia, kalau Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia, Ia mengatakan pada kita bahwa Ia adalah Allah yang besar. Dia adalah Tuhan yang menguasai dunia. Dia adalah Tuhan yang memegang kendali dunia. Dunia perlu terang, dan kita juga perlu terang. Kalau teman-teman ada di kampus, atau ada di sekolahan, atau ada dimanapun itu, di rumah, di keluarga, ayo kita jadi terang. Karena Tuhan Yesus adalah terang, dan kita orang-orang yang percaya adalah terang.
Kalau kita perhatikan sebelum Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-12, kita lihat ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11, ada sebuah peristiwa. Peristiwa itu terjadi ketika ada seorang janda yang tertangkap melakukan sebuah kejahatan, yaitu dia melakukan zina atau melakukan hal yang kurang baik, hal yang buruk dia lakukan. Pada waktu itu orang Yahudi mempunyai sebuah hukum, kalau ada orang yang melakukan zina, ia harus dihukum mati, ia harus dirajam batu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang berani merasa tidak berdosa, silakan lempar batu kepada orang itu. Apakah ada yang berani melakukannya? Tidak. Tidak ada satupun orang yang berani melempar batu kepada janda itu. Karena semua orang di tempat itu adalah orang yang berdosa. Tidak ada satupun orang di tempat itu yang bersih dari dosa. Tidak ada satu orang pun di tempat itu yang pernah bersih dari dosa. Kalau kita saat ini, mungkin kita sedang bingung, kita hidup dalam sebuah kebiasaan yang buruk, dan kita bingung bagaimana cara untuk keluar dari kebiasaan itu. Cari Tuhan Yesus. Cari Yesus. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan kita terang. Dia sanggup membawa kita kepada jalan yang benar. Dia sanggup menuntun kita. Kita yang buta tidak bisa melihat karena kita adalah gelap. Tetapi Tuhan Yesus yang akan menuntun kita, menuntun jalan kita. Kalau teman-teman semua ingin punya hidup yang baik, ingin sukses, ingin menjadi orang yang berhasil, ikutlah Tuhan. Dengarkan saya, ikutlah Tuhan. Karena Yesus adalah terang yang membawa kita menuju sumber-sumber, yaitu sumber kemenangan. Kalau hari ini kita di dalam rumah, kita ada di dalam rumah, merasakan kesepian, merasakan kejenuhan, merasakan sesuatu yang kurang enak bagi kita, mari kita berdoa pada Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus supaya Tuhan menyertai kita. Kita minta sukacita dari Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Janda yang tadi seharusnya ia dilempari batu, ia mati, tetapi karena ia bertemu dengan Yesus, ia menjadi orang yang tidak jadi mati, ia menjadi orang yang diampuni. Dan Tuhan Yesus berkata kepada janda itu, pergilah, jangan lakukan dosa lagi. Pergilah, jangan lakukan dosa lagi. Pergilah, jangan lakukan dosa lagi. Kalau kita bertemu dengan Yesus, kita menemukan Yesus di dalam hidup kita, saya percaya teman-teman semua akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena Tuhan Yesus adalah terang, karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, dia mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang baik, hidup kekal, jauh lebih baik daripada hidup kita sekarang ini. Ketika Yesus berkata, pergilah, jangan lakukan dosa lagi. Ketika kita berdatang kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita, pergilah, jangan lakukan dosa lagi. Pergilah, beritahukan kepada orang lain bahwa Yesus adalah terang dunia. Beritahukanlah kepada orang lain bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Tanpa Yesus, dunia itu tidak akan jadi. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, segala sesuatu di dunia ini tidak akan jadi. Apapun yang ada di dunia ini, semuanya itu adalah kehendak Allah. Dan oleh karena itu, mari kita semua minta kepada Tuhan supaya apapun yang kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah, dan kita mendapatkan jalan yang terbaik, karena kita percaya Yesus adalah terang dunia. Puji nama Tuhan. Kita mungkin hari-hari ini merasa sudah jenuh, merasa bosan ada di rumah, dapat tugas dari bapak ibu guru banyak banget, numpuk-numpuk kayak gunung, dan itu membuat kita pusing. Mari
Kita datang pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kita juga melihat usaha dari mama papa kita yang lagi macet, yang baru kurang baik, nggak seperti biasanya, jualan memaki papa kita laku. Tapi hari ini kita serahkan pada Tuhan Yesus. Yuk mari kita berdoa, kita serahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik, sangat baik dan luar biasa baik bagi kita. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sertai kami, Engkau yang lindungi kami, Engkau yang menjagai kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau tolong kami. Kami percaya Tuhan, kami yang sudah mulai jenuh, mulai bosan di rumah, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera. Berdoa untuk mama papa kami, berkati usaha mereka, Kau yang berkati dengan berlimpah-limpah, Kau datangkan pelanggan-pelanggan yang ada. Berdoa untuk Indonesia, biarlah Indonesia ini semakin baik lagi Tuhan, biarlah negara ini semakin stabil lagi Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, Engkau yang menjauhkan penyakit dari rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan keadaan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.